Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan. Dan kali ini kita akan belajar. Saya mendapatkan beberapa kali pertanyaan, terutama pada saat ngeprint. Kok ngeprintnya tidak sesuai ukuran? Kok ngeprintnya terpotong? Dan beberapa hal terkait dengan printer. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar men-setting atau mengatur bagaimana caranya supaya apa yang kita desain itu tercetak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk ini saya menggunakan CorelDRAW X7 dan printer yang saya gunakan adalah Epson L310. Nah, teman-teman ketika ingin membuat sebuah desain, yang pertama adalah pastikan dulu ukurannya itu kita menggunakan kertas apa. Secara umum kita biasanya kalau menggunakan kertas yang dijual di pasaran ya, itu ada ukuran A4, kemudian ada HPS. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini A4, saya ambil A4 ya. Coba kita perhatikan ukurannya. A4 ini adalah 210 kalau kita menggunakan satuan mili dikali 297 mili. Atau kalau dalam senti adalah 21 kali 29,7 cm. Nah, teman-teman perhatikan ketika membeli kertas itu ada ukuran A4 ya, ukurannya tadi kalau dalam senti 21 cm kali 29,7 cm. Nah, kemudian ada A4S. Di mana bedanya teman-teman? Bedanya di sini 21,5 cm kali 29,7 cm. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi ketika nanti membeli kertas itu perhatikan apakah A4 atau A4S. Kalau misalkan A4 maka settingan di sini sudah betul. Tapi kalau A4S maka settingnya adalah ya, ini saya buat ukuran A4. Nah, kalau misalkan kita menggunakan A4 waktu saat ngeprint ya, print ini printernya, kemudian kita pilih printnya. Nah, dilihat perhatikan di sini ada A4 ya, ada A4 ukurannya sama 210 kali 297 mili atau 21 kali 29,7 mili. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ukurannya adalah A4S? Maka kalau A4S ukurannya kan di sini adalah 21,5 kali 29,7. Ukurannya berbeda. Maka pada saat ngeprint teman-teman print ya, di sini kita pilih preference, kemudian di sini ukurannya atau dokumen size-nya adalah kita pilih user definite. Nah, kita bisa menggunakan satuan ada dua, ada mili dan inch. Defaultnya adalah in. Kita teman-teman bisa mengganti ke mili kalau misalkan mili ya. Tadi berapa? 21,5 kali 29,7 atau 215 mili kali 29,7. Maka teman-teman tinggal mengetikkan di sini 215 dikali 297 ya. Maka di sini teman-teman bisa ngasih nama A4S. Kemudian di save. Nah, teman-teman sudah memiliki ukuran A4S 215 kali 297. Kalau sudah oke. Nah, perhatikan di sini juga namanya berubah ya. Dokumen size-nya menjadi A4S. Kalau sudah oke. Nah, teman-teman bisa mempreview. Nanti akan kelihatan di preview ini area mana saja yang bisa tercetak. Oke. Itu yang pertama, kita menggunakan ukuran kertas A4 atau A4S. Kemudian yang kedua teman-teman, biasanya yang dijual adalah ukuran HPS. Betul sekali. Nah, HPS juga sama teman-teman. Di CorelDRAW itu tidak ada ukuran HPS. Yang ada mungkin tidak ya, itu adalah F4. Sama teman-teman yang saya perhatikan juga menggunakan ukuran legal. Kita lihat ada nggak ukuran legal di sini. Nah, ini adalah. Coba kita perhatikan ya. Kita mengambil dulu yang pertama legal. Legal ini teman-teman kalau kita dalam satuan mili ya, saya senti. Maaf.
Coba perhatikan 21,59 kali 35,56. Ini tidak ada ukuran kertasnya. Sementara kalau ukuran HPS itu adalah PS 215 atau 21,5 kali 33 cm. Nah, ini ukuran HPS teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ukuran legal saja udah begini nih. 21,59 hampir 22 dikali 35,56. Nggak ada kertasnya. Maka yang paling mendekati itu adalah F4. Tapi coba teman-teman perhatikan F4 di sini ukurannya adalah 21 kali 33, sementara kertasnya adalah 21,5 kali 33. Ya. Maka ukurannya teman-teman di sini juga harus di custom. Caranya adalah tinggal menambahkan 0,5 di pada bagian 21-nya tadi. Maka menjadi 21,5 kali 33. Ini kemudian kita enter. Coba perhatikan ini jadi custom, kemudian di sini 21,5 kali 33. Ini ukuran kertasnya teman-teman ya. Oke. Nah, perhatikan saya membuat satu gambar misalkan ini saja. Pada saat mencetak atau ngeprint pun kita melakukan hal yang sama. Pilih preference, kemudian pada saat di sini dokumen size-nya kita lihat. Nah, kalau saya kebetulan sudah pernah membuat ya, saya kasih nama HPS. Kalau misalkan kita belum, maka yang kita lakukan adalah pilih user definite ya. Ini HPS-nya saya hapus dulu. Nah, saya beranggapan kita belum punya ya, maka satuannya kita jadikan mili. Kita lihat untuk HPS tadi berapa? 215 kali 33 atau 330 mili. Maka di sini kita ketik 215 330 ya. Nah, kita bisa ngasih nama, apa namanya? HPS. Kemudian di save. Kemudian oke. Teman-teman bisa melihatnya di preview. Coba perhatikan ukurannya adalah ukuran HPS. Kalau garis putus-putus ini teman-teman, ini adalah batas atau margin ya yang bisa tercetak oleh printer itu. Untuk Epson biasanya sekitar 0,5 atau 5 mili ya, sekitar itu yang bisa. Kalau misalkan ini masih terpotong biasanya dia. Oke. Sudah dua teman-teman ya. Tadi kita menggunakan A4 dan A4S, kemudian ukuran HPS. Ini yang paling umum ya teman-teman. Artinya kertas yang dijual di pasaran itu ada A4, ada A4S, kemudian ada ukuran HPS. Nah, sementara yang ada di sini hanya ukuran A4, tidak ada A4S maupun ukuran HPS. Oke. Yang ketiga, biasanya kita mau nyetak amplop. Nah, ukuran amplop itu teman-teman adalah yang umum, ukurannya adalah ukuran 23 cm kali 11 cm. Kita lihat ada nggak di sini ya, ukuran 23. Nah, amplop di sini. Oke. Amplop 9 dalam ukuran senti berapa? 22,5 kali 9,8. Ini sekitar 23 kali 10 lah ya, belum. Yang ukuran 10 24 kali 10,11. Nah, ini juga kesulitan teman-teman. Maka hal yang termudah adalah kita membuat halaman custom sesuai dengan ukuran amplopnya, yaitu ukuran 23 kali 11 cm. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah 23 kali 11. Maka pada saat kita mau ngeprint, hal yang sama juga harus kita lakukan, yaitu print ya atau Ctrl V langsung. Kemudian di settingnya di sini. Nah, oke, teman-teman, untuk orientasinya adalah ada yang otomatis, ada yang harus kita pindahkan sendiri ya. Kalau ini tidak otomatis, maka kalau misalkan tadi ukurannya adalah dalam bentuk landscape, kita pilih landscape. Kalau misalkan portrait. Kalau teman-teman tidak menyesuaikan antara portrait dan landscape, maka gambarnya ada kemungkinan besar akan terpotong. Oke, kembali ke amplop tadi.
ukurannya adalah 23 kali 11 atau 230 kali 110. Maka di sini kita juga user definite ya teman-teman. Nah, kita tinggal pindahkan ke mili, kemudian kita bisa ngetik misalkan amplop gitu ya. Kemudian ini kita ketik 230 kali 110. Oh, maaf, saya ada kesalahan ya teman-teman. Yang 110 ini adalah yang di atas 110, yang di bawah yang 230. Oke, ini kita lihat ranknya ya teman-teman, ada di sini. Oke, kalau sudah kita save. Nah, kita juga punya ukuran amplop. Kita lihat lagi teman-teman di previewnya. Nah, ini saya tidak memindahkan ke posisi orientasi landscape ya. Maka kita bisa melakukan setting. Saya lupa di sini. Nah, ini teman-teman ya, landscape. Kemudian kita preview. Nah, perhatikan posisinya seperti ini. Oke ya. Nah, untuk di beberapa printer teman-teman memang harus di setting ulang ya, harus di setting ulang, harus disesuaikan. Yang jelas biasanya yang terjadi adalah ukuran kertas yang kita buat dengan kertas yang kita pakai itu tidak sesuai, maka kemungkinan gambar terpotong atau ukuran posisinya tidak pas itu akan terjadi. Demikian teman-teman. Selamat mencoba dan silahkan mengatur sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.